Banyak ya oknum-oknum Benar. yang memanfaatkan, kesempatan ini untuk saling menjatuhkan gitu. Serem sih gitu, saya juga takut sebenarnya kalau bahas politik sih gitu kan. Saya juga. Karena mereka itu tidak memikirkan bahwa, oh Indonesia ke depan tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya kita, eee, mendukung secara berlebihan ataupun menyerang secara sebelah pihak gitu kan, tanpa adanya bukti yang jelas. Audio Jungle. Semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu peran pendidikan media dalam memperkuat demokrasi dan literasi masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, media menjadi jembatan utama antara masyarakat dan realitas sosial. Namun, gak semua informasi yang kita terima bersifat akurat. Di informasi hoax dan provokasi digital kini menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Bersama narasumber kita yaitu pertama Bapak Rizky. Nah, kita akan mendalami bagaimana pendidikan media atau media literasi dapat membantu masyarakat berpikir kritis dan menilai informasi secara objektif dalam kehidupan yang demokratis. Mari kita mulai pembahasan dengan memahami terlebih dahulu bagaimana peran media dalam membentuk kehidupan demokratis masyarakat modern. Bapak Rizky, terima kasih ya sudah datang di podcast kami. Ya, siap. Pertanyaan pertama nih Pak, menurut Bapak apa sih peran media saat ini bagi untuk membentuk kehidupan masyarakat Indonesia? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan pertama, tentang peran media saat ini dalam bentuk kehidupan demokratis masyarakat Indonesia. Yang pertama itu, yang kita ketahui itu, di abad yang ke-21 ini, kita sudah banyak berkecimpung dengan dunia teknologi, IT, yang dimana media-media yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, mau itu anak kecil, kalangan dewasa, remaja, dan juga orang tua, sudah banyak yang memegang yang namanya itu media sosial. Yang dimana pusat informasi saat ini itu bukanlah di buku gitu kan, tetapi di media sosial gitu kan. Banyak clickbait di media sosial yang kalian saat ini penuhi gitu kan. Tapi peran media saat ini seharusnya itu adalah bersifat positif, mempermudah jalannya demokrasi. Yang dimana saat ini kita tidak perlu lagi pesta demokrasi secara terbuka di luar, tapi kita bisa melalui media yang namanya itu AI gitu kan. Dan ini sangat membantu sekali gitu kan bagi demokrasi saat ini gitu, dan mempermudah dan mengefisiensi anggaran yang ada di negara kita seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini masih berhubungan sama yang pertama ya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang kan di dunia ini tuh kita berpatokannya sama media banget ya Pak. Betul. Apa sih tantangan yang menurut Bapak itu tantangan utama yang dihadapin masyarakat dalam nyaring informasi biar tidak adanya disinformasi dan hoax yang beredar? Baik, kembali lagi ke topik yang pertama kita gitu kan, dimana di saat ada kelebihan dari sebuah media gitu kan, ada juga pasti kekurangan dan tantangannya. Apalagi sekarang banyak berita-berita hoax gitu kan, dan banyak masyarakat kita yang kurangnya literasi gitu Iya, kan, betul. kurangnya literasi untuk membaca gitu kan, dan hanya menerima informasi hanya dari satu pihak doang gitu kan. Dan memang eh, korban-korban dari hoax tersebut adalah orang-orang yang memang minim pendidikan gitu kan. Makanya kita sebagai orang yang berpendidikan gitu kan, nggak bisa seenaknya kita gitu kan menelan informasi itu secara tiba-tiba gitu. Iya. Dan harus informasi yang lebih jauh lagi gitu kan. Dan kita harus mendapatkan informasi itu nggak hanya dari satu sumber, tapi berbagai macam sumber gitu kan. Eh, Tantangan utama kita adalah itu tadi, melawan hoax gitu kan, yang kembali lagi melawan hoax, yang dimana apalagi saat ini tuh media itu udah semakin liar gitu kan. Iya. Mungkin kalian sendiri yang sudah merasakan sebagai mahasiswa gitu kan, yang dimana foto kita sendiri pun bisa menjadi hoax di media gitu kan. Iya. Dan video yang kita sebar di sana akan menjadi sebuah video propaganda jika memang orang tersebut memiliki niat jahat gitu. Tantangan utama kita ya gitu, kita harus bisa melindungi data pribadi kita secara digital gitu aja sih. Terus
Kan tapi masih banyak kan ya Pak yang masih berpikir kalau media tuh cuman sarana hiburan. Betul. Terus kayak sebenarnya bagaimana sih posisi maaf Iya terus ya nggak apa-apa, santai, relax, santai. ulang deh. Kita ngalir aja, nggak usah ngulang, ngalir aja. Terus- Podcast mah namanya ngalir, ayo santai aja. Jadi bagaimana sih sebenarnya posisi media sebagai pilar demokrasi? Nah sebenarnya kalau posisi media sebagai pilar demokrasi ya, memang posisi media itu saat ini itu sangat penting gitu kan, dimana pusat informasi itu kita semuanya melalui dari media gitu. Iya. Beda dengan zaman dulu gitu kan, media kita tuh melalui radio dan TV tabung gitu. Yang dimana sekarang itu pilar media itu sangat penting banget gitu kan. Dan memang saat ini pun Kementerian Perhubungan gitu kan, Kementerian Media dan lain-lain juga sangat melindungi yang tadi gitu kan, pilar kemediaan ini supaya tidak banyak orang-orang yang menyalahgunakan gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau bagi saya media itu pilar tertinggi kita tuh ya saat ini adalah bagaimana caranya menyaring informasi dengan baik aja gitu. Itu aja. Baik. Kalau menurut Bapak sendiri, apa sih Pak yang dimaksud dengan pendidikan media? Dan kenapa konsep ini tuh jadi semakin penting tuh di era digital? Baik, pendidikan media itu gini ya. Jadi pendidikan yang dimana kita tuh belajar cara mengelola media gitu kan, apalagi digital, komunikasi dan visual gitu kan. Kita tuh belajar di situ gitu, dan apalagi di Merdeka Belajar sekarang gitu kan, dimana Pak Menteri Pendidikan sendiri mengatakan bahwa sekarang tuh semua pendidikan tuh buku tuh hanya sebatas buku kertas gitu, tapi informasi semuanya itu melalui media gitu. Nah guru dituntut gitu kan, untuk mengajarkan peserta didiknya gitu, apalagi wilayah-wilayah perkotaan gitu yang sudah banyak banget gitu di umuran 2 tahun atau 3 tahun gitu kan. Itu tuh mereka tuh tidak akan lepas dari HP dan pun gadget gitu kan. Iya. Nah, pentingnya pendidikan media ini gitu kan untuk mencegah gitu kan, mencegah generasi-generasi muda, generasi-generasi anak-anak yang akan tumbuh gitu kan. Mereka tuh tidak termakan dengan hoax, tidak termakan dengan informasi-informasi yang salah di sana gitu kan, dan belajar lagi gitu, dan semuanya tuh informasi dan pembelajaran semua ada di sana gitu, makanya sangat penting banget gitu. Jadi memang sangat disayangkan banget kalau misalnya daerah-daerah yang perdesaan yang kurangnya minimnya teknologi komunikasi gitu kan, itu sangat disayangkan banget gitu, karena media ini sangat penting gitu, dan era digital nih harusnya merata di seluruh Indonesia gitu. Dan pendidikan media ini dari tingkat desa gitu kan, itu sudah diajarkan gitu sih. Oke. Tadi kan kita ngebahas juga media dari pendidikan ya Pak. Ya. Aku tuh mau nanya deh, gimana sih Apa tuh? menurut Bapak tuh pendapat Bapak ya untuk pendidikan media, gimana sih caranya bisa membantu masyarakat biar bisa lebih berpikir secara kritis dan gak mudah terpengaruh untuk pada berita-berita yang hoax itu Pak? Oke. Dari jawaban saya sebelumnya itu memang media ini kan memang Sangat pendidikan luas media ini ya? salah satunya Iya. sangat luas ya begitu ya. Betul. Dan memang dari kalangan kecil sampai dewasa itu sudah bisa menggunakannya gitu kan. Iya, benar. Dan membantu masyarakat seperti ini ya. Sebenarnya tujuan dari pendidikan media ini untuk masyarakat itu adalah membantu mereka mengupgrade diri mereka gitu kan, jadi lebih baik gitu kan, apalagi di desa-desa gitu kan, dimana teknologi itu sangat minim gitu kan. Pasti kalian sendiri tahu lah di desa-desa kalian juga gitu kan, yang namanya sawah itu masih digarap dengan kerbau gitu kan, kurang Iya, dengan betul. mesin gitu. Tapi gitu kan banyak negara-negara maju gitu, semua itu sudah menggunakan teknologi gitu kan, yang dimana mereka tuh belajar semuanya. Nah pentingnya pendidikan media ini gitu kan sebenarnya harus diratakan ke desa-desa gitu kan, karena memang membantu banget di desa-desa gitu kan. Kalau kita sebagai orang yang ada di kota gitu kan, kita itu tinggal
mengupgrade diri kita supaya kita itu tidak termakan hoax saja gitu. Cuman orang-orang di desa sana gitu kan, pendidikan media ini sangat penting itu. Karena kemajuan di desa itu akan meningkat lebih pesat jika memang pendidikan media ini terlaksana dan tersosialisasi di desa-desa. Gitu sih. Jadi Yang mana? ya boleh, yang mana aja. Jadi menurut kita mau nanya nih pandangan Ya. Bapak, perbedaan dari literasi media sama literasi digital tuh apa sih? Oh, jadi gini, perbedaan dari literasi media dan literasi digital tuh sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat sedikit gitu kan. Karena memang tujuan dari media dan digital tuh ya sama gitu. Ya. Terus untuk perbedaannya literasi media dan digital, kita kembali lagi kalau media itu isi di dalam digital tersebut gitu kan. Yang dimana media itu ya berupa berita, informasi gitu kan. Terus tentang kalau digital lah itu tentang komunikasinya gitu kan, tentang alatnya gitu kan, tentang medianya gitu kan, media secara fisiknya gitu kan. Kalau memang medianya itu isinya di dalamnya gitu sih, kalau perbedaan sedikit aja gitu kan. Cuma kalau untuk persamaannya memang semuanya tujuannya sama gitu sih. Jadi intinya tuh sebenarnya literasi media sama digital itu kurang lebih tuh sama ya Iya, Pak. Cuman betul. perbedaannya tuh sedikit banget. Iya. Oke. Jadi kita langsung masuk ke segmen 3 aja ya. Iya, boleh. Boleh. Jadi kita mulai dari menurut Bapak itu faktor apa aja yang paling krusial dalam menerapkan pendidikan media di Indonesia? Yang paling krusial Iya, ya betul. dalam penerapan media di sosial itu adalah masih banyak ya gitu rentan minimnya literasi sebenarnya gitu Iya, kan. betul Bang. Sebenarnya anak-anak sekarang gitu kan, apalagi kita ngeliat banyak anak SMP ataupun SMA itu mereka tuh minim literasi gitu kan. Nah sebenarnya di sini nih krusial yang ada di media di Indonesia gitu kan, karena media di Indonesia itu hanya memberikan kita tuh secara instan gitu kan, itu memberikan anak-anak muda itu secara instan gitu, membuat mereka minim membaca itu kan, minim untuk mencari informasi lebih lanjut, apalagi di anak-anak kecil gitu kan. Dan media ini memang sebenarnya akan menjadi hal yang sangat mengancam banget bagi mereka gitu kan, apalagi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua gitu. Makanya kita tuh sebenarnya yang lebih diutamakan tuh adalah cara penggunaannya gitu, supaya pendidikan media di Indonesia ini ya berjalan dengan baik gitu. Dimulai dari cara penggunaannya untuk apa, begitu sih. Oke, kalau menurut Bapak tadi kan cara penggunaannya ya, dan misalkan itu berjalan dengan baik. Baik. Nah, gimana sih Pak peran keluarga, sekolah, dan pemerintah itu bisa ngebangun budaya literasi media yang berkelanjutan? Nah, di sini sebenarnya banyak pihak-pihak yang memang terlibat gitu ya, dari keluarga, sekolah, masyarakat, guru gitu dan lain-lain gitu kan. Untuk membangun budaya literasi media ini adalah dimana di saat kita tidak harus melalui gadget gitu kan, ataupun alat-alat elektronik semuanya gitu kan. Sebenarnya literasi media ini kita bisa melihat dari buku gitu kan. Buku sendiri itu kan adalah media gitu kan. Buku sendiri itu kan media yang dimana secara harfiah itu sebenarnya membangun budaya literasi itu adalah dengan cara mereka diberikan sebuah buku ya, buku bacaan, buku cerita gitu kan, yang dimana membangun literasi dan membangun knowledge atau pikiran mereka gitu kan. Seperti itu aja sih gitu. Dan sebenarnya peran semuanya itu adalah saling berkesinambungan gitu kan, antara keluarga, sekolah, dan pemerintah gitu. Apalagi yang paling fatal adalah keluarga dulu gitu kan, yang setiap hari ada dan bertemu gitu. Kalau sekolah beberapa jam sekali, apalagi pemerintah gitu kan, kita Betul. ngeliat aja jarang gitu. Gitu aja sih gitu. Makanya budaya media itu dimulai dari keluarga gitu. Terus kalau tentang kayak perkembangan teknologi kan berkembangnya sangat cepat ya Pak. Betul. Sekarang ini kayak pendidikan media itu kan harus sesuai zaman juga ya. Iya. Gimana sih biar terus relevan, terus juga adaptif Oke. dalam pendidikan itu? Saya jawabnya mungkin ini lebih ke ini ya, apa namanya, sebelum kita kembali ke perkembangan zaman kita gitu, kita kembali lagi bahwa Indonesia ini
adalah negara yang sedang berkembang gitu di bidang infrastruktur gitu kan, digital gitu kan, media dan lain-lain gitu. Yang dimana walaupun perkembangan teknologi sangat cepat gitu kan, kita tuh tidak bisa mengejarnya juga begitu cepat gitu Iya. kan. Begitu banyak eh, PR kita gitu kan, para generasi-generasi muda gitu kan, untuk apa ya namanya, Mengolah. mengolah kembali gitu kan pendidikan media ini menjadi lebih baik lagi dan relevan nanti ke depannya gitu. Terus untuk adaptif terhadap perubahan zaman juga sebenarnya Indonesia dari zaman dulu juga sampai saat ini juga pendidikan media itu ya masih berjalan gitu tanpa kita sadari gitu. Cuman memang cara penggunaan mereka aja gitu yang mulai minim sekarang literasinya. Gitu sih. Aku ya. Ada lagi ada pertanyaan lagi? Pasti banyak, Pak. Oh, Tuh, siap. tapi ini kita udah masuk ke segmen paling terakhir ya kalau nggak salah ya, Boleh, segmen 4. siap, mantap Yaitu juga. implikasi terhadap demokrasi. Untuk pertanyaan yang pertama itu, gimana sih menurut Bapak tuh hubungan antara literasi media dan kualitas partisipasi politik masyarakat? Oke, kita lanjut kepada ranah politik nih yang dimana Betul. sebenarnya ini tuh antara rawan atau tidak rawan sebenarnya gitu kan kalau kita Iya, berbicara benar. politik di media gitu. Benar. Yang kalian tahu sendirilah gitu kan. Mungkin kalian suka lihat di beranda aplikasi-aplikasi media gitu kan, Iya, yang dimana sudah tidak heran dan tidak kaget gitu kan, politik itu sudah berjalan di media gitu kan, dan saling mungkin kalau kita sebagai rakyat kita yang sebagai orang awam gitu mungkin melihat orang yang bertarung pola pikir semua itu sudah terlihat semua di situ gitu. Dan kualitas partisipasi ya jadi gini, sebenarnya banyak ya oknum-oknum benar. yang memanfaatkan kesempatan ini untuk saling menjatuhkan gitu. Dan memang kualitas kita gitu kan, yang harus kan biasanya kan kita saling bertukar pikiran di media, tapi ini malah saling menyerang satu sama lain gitu Betul. kan. Jadinya hubungan antara literasi media kita di sini tuh ya masih cukup kurang gitu, karena ya tadi gitu banyak orang-orang yang bisa saling menjatuhkan satu sama lain, dan harusnya media itu tempat kita untuk bersatu gitu kan, ini malah saling berpecah belah di dalamnya gitu kan, dan saling menyerang gitu kan, seperti itu aja sih. Kayak kemarin kan ada pemilu tuh Pak ya. Ya. Dalam konteks pemilu atau wacana publik, sejauh mana sih pendidikan media dapat mencegah penyebaran disinformasi, terus juga kayak polarisasi politik? Oke, kalau kita mundur ke belakang gitu kan, di mana pesta demokrasi kemarin Iya. gitu kan, pemilihan kepala negara gitu kan, para anggota-anggota dewan dan kepala daerah gitu kan. Pendidikan media sebenarnya sudah diajarkan oleh para guru-guru di sekolah juga gitu kan, dan ada juga sosialisasi secara tidak langsung gitu kan, melalui sebuah video gitu yang dibuat oleh para pemerintah dan lain-lain gitu kan, dan kalangan masyarakat lain gitu, untuk tidak saling menyerang dan tidak saling menyebarkan sebuah hoak gitu kan. Sebenarnya penyebaran informasi ini sudah banyak disebarkan juga gitu oleh para influencer-influencer gitu kan, para pakar hukum, politik dan lain-lain gitu kan. Makanya polarisasi politik kita itu sebenarnya berjalan dengan lancar gitu kan. Cuman kembali lagi gitu kan, masih banyak oknum-oknum gitu kan di luar sana gitu kan, yang mereka itu tidak memikirkan bahwa oh Indonesia ke depan tuh seperti apa kalau misalnya kita mendukung secara berlebihan ataupun menyerang secara sebelah pihak gitu kan, tanpa adanya bukti yang jelas gitu sih. Jadi mencegah penyebaran disinformasi itu sudah banyak gitu kan. Mencegahnya dengan cara ya gitu, kita cari tahu bukti dan kita menyebarkan informasi itu secara jelas dan ada konkretnya. Berarti nggak asal ngomong gitu ya Pak? Betul gitu. Karena kan banyak sekarang ini kan yang saling menyerang itu asal pejabat ini berbuat salah gitu kan, langsung disalahkan gitu. Ini sedikit berbuat baik langsung didewakan gitu. Sebenarnya Benar. nggak seperti itu cara bermain politik gitu kan.
Ya, harus Gitu sih. dikulik lagi secara Iya. dalam ya. Apalagi Iya, kalau di betul. dunia politik itu kan serem banget Ya, ya kayak. agak serem sih gitu. Saya juga takut sebenarnya kalau bahas politik sih gitu kan. Saya juga. Karena gitu loh. Karena memang Sensitif ya Pak. Benar. banget gitu kan. Karena di zaman sekarang tuh kita berbahas politik sedikit menyerang salah Iya. satu pihak, mungkin yang nyerang kita bisa jutaan gitu kan. Iya. Seperti itu. Jadi ya Nanti malah kita bisa kita juga ikut diserang. betul gitu. Makanya kita sebagai pengguna media sosial gitu kan, kita harus bisa menjaga diri kita dan ucapan kita aja gitu kan. Iya. Kita boleh berpartisipasi dalam politik, tapi kita harus bisa menjaga apa pola yang harus kita jaga di dalamnya gitu kan, supaya tidak ada disinformasi di sana gitu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri dengan yang kayak Bapak bilang ya masih Iya. banyak oknum-oknum, itu tuh apakah masyarakat Indonesia tuh cukup siap untuk menjadi pengguna media yang kritis dan bertanggung jawab, Pak? Kalau misalnya di Indonesia itu diterapkan hukum di mana saat orang itu menyebarkan informasi hoax langsung ditangkap gitu kan dan langsung ditangani gitu, mungkin Indonesia udah siap gitu kan. Karena terus kalau Indonesia sudah siap untuk pengguna media sosial ada dengan umur yang sekian dengan syarat sekian, mungkin Indonesia siap gitu kan untuk masyarakat yang kritis dan bertanggung jawab gitu. Tapi kembali lagi gitu kan, kalau bagi saya sendiri gitu kan, Indonesia belum cukup siap gitu kan untuk para pengguna media sosialnya gitu kan. Karena ya memang tadi tuh gitu kan, banyak orang-orang yang oknum yang tidak bertanggung jawab di dalamnya gitu kan. Dan orang tuh mungkin kalau bahasa sekarang tuh adalah orang yang nyerang-nyerang menggunakan second account gitu ya. Nah itu Iya, tuh itu yang bingung juga dicari gitu kan. Gimana kita cari orang tuh berkomentar pedas tapi kita nggak Iya. tahu letak lokasinya. Nah, Iya, itu benar banget. itu jadi bagi saya tuh belum siap banget gitu. Kecuali memang Indonesia sudah benar-benar menyatu, rakyatnya menyatu gitu kan, nggak asal memilah dan memilih gitu kan. Saya yakin Indonesia bakal siap gitu, tapi untuk sekarang bagi saya belum cukup siap gitu. Jadi intinya itu pada saat ini masyarakat kita tuh masih belum cukup siap ya Pak untuk Betul. dalam media saat ini. Ada lagi? Ternyata masih ada segmen 5. Oke, siap. Tenang aja gitu. Kita masih mau ngulik-ngulik tentang Iya. solusi Iya. yang Bapak pikirin untuk pemerintah juga sih. Oke, walah. Iya, benar. Tapi mungkin ini lebih kita persingkat aja ya untuk di tenang segmen aja. 5 ini. Yang pertama itu apa sih strategi dan kebijakan yang paling efektif untuk meningkatin literasi pada media di Indonesia pada saat ini? Gini, tadi kan sebelumnya saya sudah jelasin gitu kan, bahwa strategi dan kebijakan yang paling efektif itu adalah harus dengan syarat gitu kan, jika ingin menggunakan sebuah media gitu kan, ataupun literasi media di Indonesia itu supaya lebih efektif dan meningkat juga, kebijakan yang paling baik adalah harus membuat syarat untuk pengguna media tersebut gitu kan. Waktu itu pernah ada statement juga dari kementerian ya kalau nggak salah, itu mengatakan bahwa nanti persyaratan untuk menggunakan media sosial adalah umur sekian gitu kan. Iya, betul. Nah itu sebenarnya udah bagus gitu kan, karena bagi saya sebelum kita untuk mengucap dan berbunyi gitu kan, kita harus berpikir terlebih dahulu gitu kan. Nah di sini tuh kita tuh banyak orang tuh yang berbunyi dulu sebelum berpikir gitu, gak berpikir dulu sebelum berbunyi gitu kan. Nah itu bagi saya kebijakan yang paling efektif adalah mencegah ataupun memberikan batasan gitu pada orang-orang yang belum cukup untuk menggunakan media gitu, dan masih banyak ilmu juga yang harus mereka terapkan juga, dapatkan juga gitu. Nah, kita mau masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Oke, Kalau misalkan Bapak disuruh kasih satu pesan yang penting untuk pendengar kita semua, apa yang paling ingin Bapak sampaikan dan tekanin nih, betapa pentingnya kritis dan cerdas dalam bermedia? Oke, satu pesan saya gitu kan pada kalian para generasi muda di sana Iya. gitu kan, ya walaupun saya juga masih muda gitu kan, nggak beda jauh gitu kan, gitu. Pesan saya itu penting bagi kalian adalah jangan pernah mudah percaya dengan berita yang ada Oke. gitu kan, itu saja cukup gitu kan. Dan ingat, tingkatkan lagi literasi yang ada di pikiran, karena bagi saya itu ilmu literasi itu sangat penting gitu. Nggak hanya sebatas membaca tapi memahami gitu, supaya saat ini tuh di Indonesia ini orang tuh menyerang tuh dengan gampang gitu, sejarah bisa dibolak-balikan, sejarah bisa diganti gitu dengan mudahnya gitu oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan gitu. Nah kalian para
para pemuda nih ya, pemudi gitu kan, para generasi muda yang akan lanjut terus ke depan gitu kan. Kita para generasi Gen Z gitu kan, gitu kan, harus meningkatkan lagi literasi kita yang ada gitu. Gitu sih. Baik. Mungkin pertanyaan kita cukup sampai situ ya, Pak. Siap. Sangat bermanfaat banget ya buat kita. Ya, jadi pelajaran penting banget. Bener ya, banget, kita bener menambah banget. ilmu literasi media yang saat ini relevan buat kita juga. Banget, apalagi kita untuk generasi saat ini kan semuanya berpatokan sama media terus ya, Iya, Pak, betul. bukan hanya dari buku aja gitu. Oke, terima kasih untuk Bapak Rizky Iya. sebagai narasumber kita pada Saling belajar. pada podcast hari ini. Sangat berharga dan diskusi ini kita dapat belajar bahwa pendidikan media itu bukan hanya sekadar kemampuan memahami konten, tetapi juga fondasi penting bagi masyarakat untuk berpikir secara kritis dan berdaya. Boleh lanjut lagi? Di tengah banjir informasi digital, kemampuan untuk memilah, menganalisis, dan juga memanfaatkan media secara bijak adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang cerdas. Terus juga semoga pembahasan ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam bermedia, serta terus berkontribusi pada penguatan demokrasi di Indonesia. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetaplah menjadi masyarakat yang cerdas bermedia. Bye-bye!